menyatakan bahwa semakin meyakinkan pada masyarakat bahwa pembangunan IKN ini dilanjutkan dan dipercepat. Dilanjutkan dan dipercepat ya. Karena beliau mempunyai target tahun 2028 menjadi ibu kota politik. Oke. Sampai ngerti nggak? Ngerti, Pak. Ngerti nggak? Artinya ibu kota politik itu apa? Ya, saya kurang. trias politikanya gedung-gedungnya udah ada semua. Oke, jadi Sampai pintar juga. Iya, udah dibocorin. Jadi kalau ibu kota politik itu eksekutif, yudikatif, dan legislatif sudah berfungsi. Ya. Sehingga sebagai pemerintahan sudah bisa dilakukan di IKN. Harapannya dan keyakinannya dengan pemerintahan sudah mulai dilaksanakan di IKN, semua kegiatan akan dengan sendirinya akan otomatis ke sini. Iya, itu harapannya. Berarti 2028 nggak cuma sekali-sekali pas seremonial datang, tapi udah tiap hari. Sudah di sini. DPR rapatnya tiap hari. Sudah di sini. Bahkan beliau juga waktu dulu mempunyai cita-cita pelantikan presiden tahun 2009 sudah di sini. Di sini. Itu ya disampaikan juga ke Pak Bas PR besarnya dulu. Waktu dulu ya. Tapi yang kemarin 2028 ibu kota politik. Jadi saya sekarang ditugasi menyiapkan, membangun dan menyiapkan legislatif dan yudikatif, bukan hanya kantornya saja, tapi juga huniannya bagi para anggota dewan itu. DPR. Pak Prabowo itu kan kemarin salah satu komitmennya akhirnya menunjukkan penambahan jumlah anggaran Pak 48,8 triliun itu. Itu untuk APBN saja. Itu APBN aja. Padahal kan penganggaran pembiayaan dari IKN ini tidak hanya APBN, tapi juga ada KPBU. Ya. Jadi kerjasama pemerintah dan badan usaha untuk membangun jalan, untuk membangun hunian 107 tower yang sekarang loh ya. Ini akan bertambah terus. Jadi kalau yang kemarin saya laporkan ada 60 triliun untuk dari KPBU. Oke. Dia justru lebih besar dari APBN ya? Oh ya harus kan. Karena jangan sampai mengganggu postur APBN yang terlalu banyak kan gitu ya. Memang harus kita arahnya ke sana. Yang swasta murni sampai bulan ini ada 6,5 triliun. Bulan ini? Yang mau di groundbreaking. Hotel, perkantoran, restoran itu nanti akan yang siap untuk dilaksanakan pada kuartal 1 ini. Artinya itu tuh menjawab keraguan sebenarnya, Fred. Kan orang-orang kadang lanjut enggak nih gitu tuh, Pak. Iya. Makanya ini yang perlu saya terima kasih pada kompas.com ini yang bisa membawa berita ini bukan hanya untuk masyarakat tapi juga para investor. Oh ya. Makanya kami juga sudah mengundang beberapa investor yang sudah groundbreaking yang lalu untuk segera bangun. Ada 6 bank yang sudah mau bangun kuartal 1 ini. BTN, BRI, Mandiri, Kaltara, BCA, satunya lagi. Ada 6 lah ya, Pak. Ada 6 itu ya. Pak, tapi kalau dibandingkan 2022 sampai 2024 kan Pak Bas juga bilang 89 T itu anggarannya. Iya. Itu APBN toh? Iya. Karena itu kan dulu belum ada apa-apa. Nah ini sekarang 48 triliun untuk 5 tahun emang karena progresnya bukan tinggal 5 tahun sama ngaci aja. Bukan 5 tahun, tapi untuk yudikatif dan eksekutif. Itu 48,8 triliun. Makanya pada tahun ini DIPA otorita yang aslinya sudah ada 6,3. Ini kami minta tambahan 8,1 triliun. Mudah-mudahan dan kelihatannya sudah disetujui karena harus mulai 2025 ini untuk mulai pembangunan itu. Hanya untuk itu. Trias politika tadi itu. Trias politika itu ngejar jadi ibu kota politik itu. Nah, oke ya Pak. Tadi berarti kita udah bahas IKN dulu. Aku juga lanjut ke situ dulu aja. Pak Bas kan kalau kita lihat dulu sebelum jadi kepala otorita kan PUPR tuh Pak. 2 tahun yang lalu katakanlah 3 tahun yang lalu lah 2022 ketika awal ngawali banget gitu Pak. Kan dari nol tuh Pak. Masih hutan ya. Masih hutan banget dari nol. Kalau kita bicara soal pembangunan infrastruktur kan ya wis memang tugasnya Pak Bas lah dari dulu dan lain sebagainya. Tapi waktu itu ada sisi lain apa sih Pak yang Pak Bas tuh akhirnya ini kan proyek besar. Butuh kalau kita bangun gini tapi nggak ada spirit semangatnya di teman-teman yang kita ajak ngerjain gitu kan ya susah toh Pak. Pak Bas waktu itu ketika akhirnya awal ngawalin bangun itu dapat tugas dari Pak Jokowi yang
dibangun dulu, dibentuk sama Pak Bas ke anak buah tuh apa Pak instruksinya? Pertama kita ini membangun sejarah. Oh. Ya. Sudah sejak kapan? Sejak zaman Mataram itu pemindahan ibu kota dulu kerajaan Mataram itu sudah dimulai. Ya. Bahkan sejak ibu kota negara Indonesia pun sudah mulai dicanangkan oleh Bung Karno, oleh Pak Harto, oleh Pak SBY, ya, tapi belum terlaksana. Jadi dengan keputusan pemerintah Pak Jokowi waktu itu memindahkan, ini kita tidak semua orang mempunyai kesempatan untuk ikut membangun sejarah ibu kota. Ya. Apa yang tadi disampaikan benar bahwa kami tidak ada satupun orang yang di PUPR ini mempunyai pengalaman membangun kota. Kalau membangun infrastruktur semua bina marga membangun jalan, SDA membangun bendungan irigasi, Cipta Karya membangun gedung-gedung, itu sudah oke. Tapi membangun kota belum punya pengalaman even termasuk saya. Apa yang kami lakukan? Kami bersepakat dengan teman-teman di PUPR waktu itu hanya dengan niat baik kami akan membangun ibu kota. Dimulai dengan sayembara itu. Tapi modalnya cuma niat baik. Jadi justru itu yang awalnya Pak Bas. Iya. Tapi waktu itu tantangan paling beratnya apa Pak? Ya kalau bangun kan biasa, ya kan. Tantangan yang paling beratnya kita mikirkan logistiknya gimana nih. Ya, makanya kita membangun dermaga logistik di Pulau Balang itu, ya kan. Kemudian kemampuan penyedia jasa seberapa kita juga hitung, oke. Kemudian setelah kemudian kita lihat perencanaan. Jadi SDM SDM ahli itu juga kita hitung, konsultannya, ya kan, kontraktornya kita lihat semua, kita kumpulin. Kita ajak mereka, ini kita akan bangun sejarah, mari kita bangun. Jangan ada yang main-main, dengan tagline-nya kita membangun kualitas, estetika dan keberlanjutan. Lingkungan. Kualitas, estetika, keberlanjutan lingkungan. Bapak kalau bangun misalnya jembatan di luar, bangun bendungan, itu pasti ada bedeng-bedeng. Bapak di sini lihat nggak ada. Karena ada HPK, ya, hunian pekerja konstruksi, dan mereka dibawa dengan bis ke tempat-tempat kerja. Jadi saya kira dengan cara kerja yang baru di dunia konstruksi. Kalau di dunia oil and gas itu biasa.